ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada buka belum? Tarawih Ramadan di waktu malam berjamaah di Masjid Al-Huda. Kalau yang di depan udah ucapin salam, jawablah dengan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda waktu buka nambah makannya. Innal hamda kullahu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa junudi wa man wala wa man istanna bi sunnatihi wa tada bi hadihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi wa jihadi ila yaumil qiyamah ba'du. Yang kami hormati DKI Masjid Al-Huda Muhammadiyah Jakarta Timur serta seluruh jajaran pengurusan dan juga yang akan memuliakan para jamaah salat Isya dan tarawih. Izinkan kami waktu yang singkat ini untuk sejenak menta'ammulan, kontemplasi, tadabbur insyaallah surah Al-Buruj ayat yang ke-10 dan yang ke-11. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Kontemplasi yang singkat ini insyaallah berjudul Al-Fawzul Kabir, kemenangan yang besar. Hadirin hadirat sekalian, ayat ini di surah Al-Buruj Makkiyah, turun setelah Asy-Syams. Masih berkaitan dengan penguatan akidah keyakinan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang sebuah kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah menyampaikan langsung kepada para sahabatnya. Banyak riwayatnya. Kisah nyata itu bernama kisah Ashabul Ukhdud, para penggali parit. Nanti bisa dicek temanya, judul ini di media-media online, browsing dan sebagainya. Allah Subhanahu wa tegas mengatakan qutila ashabul ukhdud, binasalah, terkutuklah para penggali parit itu. Kenapa? Karena mereka melakukan tindak kekerasan, penganiayaan yang jauh melebihi batas-batas kemanusiaan. Kalau dilihat dari tafsir Ibnu Katsir sampai diceritakan jumlah kaum mukminin dan mukminat yang dijebloskan ke dalam parit, yang parit itu an-nari dzatil waqud, dihidupkan api dan dicemplungkan mereka dalam api yang sudah disiapkan kayu-kayunya. Bahkan jumlahnya Imam Ibnu Katsir mengatakan 20, satu riwayat lagi mengatakan 60.000. Sekali lagi 20.000, ada yang mengatakan 60.000 kaum mukminin dan mukminat yang dibantai, yang dibunuh dalam satu waktu, dalam satu hari. Waliyahzubillah. Makanya Allah mengatakan tegas, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Apa sebabnya mereka berani dan sampai bertindak kelewat batas itu?
karena mereka tidak suka dengan orang-orang yang beriman, karena mereka tidak ridho dengan orang-orang ini beriman kepada selain sang raja. Kisah ini terjadi di sebuah kota namanya Najran, di sebuah negeri namanya Yaman, antara nubuah Nabi Isa, setelah Nabi Isa, sebelum nubuah Nabi Muhammad SAW. Fatratul Farok, ada celah kekosongan, cerita ini muncul. Hadirin sekalian, tetapi lihat bagaimana orang-orang beriman ini mempertahankan akidahnya, keyakinannya. Walaupun di dunia, hadirin sekalian, mereka harus menerima intimidasi, teror, siksa, pembunuhan, pembantaian, bahkan kalau bahasa sekarang genosida. Tetapi mereka tetap mempertahankan akidahnya itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah, cobaan, pembunuhan, pembantaian, genosida terhadap orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, lahum, bagi mereka ada siksa yang Jahannam yang sangat pedih, walhum adzabul harik, dan siksa yang sangat membakar, mencabik-cabik tubuh mereka. Hadirin sekalian, ini ceritanya adalah karena ada seorang gulam pemuda. Panjang ceritanya, khulasonya, singkatnya adalah dia menjadi barter, dia menjadi pengorban untuk berimannya orang-orang yang saat itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Raja Najran sampai kemudian menyiksa mereka satu persatu. Dan hadirin sekalian, inilah yang Allah lanjutkan di ayat yang 11-nya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman tetap mempertahankan keyakinannya, tidak berubah, tidak, bahasa sekarang, masuk angin karena godaan tertentu. Ajak, istiqomah, sabar, sumud, mempertahankan keyakinannya. Allah kemudian menjanjikan mereka wa amilus sholihat, dan mereka juga tetap beramal soleh. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir di bawah surga-surga itu, disediakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, inilah gambaran yang kalau ingin saya coba kaitkan dengan yang sekarang, pembunuhan, pembantaian, genosida ada di Gaza, Palestina. Mereka tetap pertahankan keyakinannya, keimanannya, apapun resikonya. Sumud, sabar di atas negeri yang penuh berkah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Tanah yang penuh berkah. Tidak ingin terjadi ada pengusiran massal. Kedua, mereka walaupun harus dibunuh 30 ribuan, sudah mereka menjadi syuhada, tetapi tetap mempertahankan keyakinannya, tanah airnya. Dan insya Allah peristiwa Ashabul Ukhdud ini kita dapat saksikan di Gaza, Palestina itu, dan juga di saat yang sama kita saksikan mereka tetap mempertahankan keyakinannya. Orang-orang yang sudah kuat keyakinannya, imannya, inilah yang tenang. Lihat surah Al-Kahfi ayat 16. Wa idh tazaltumu wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Walaupun dimasukkan, diarahkan ke gua, tetapi tetap merasakan nikmat gua itu.
Kenapa? Allah turunkan kepada mereka sebagian dari rahmatnya. Allah berikan mereka fasilitas mirfaqah, sarana, prasarana, infrastruktur dan sebagainya nyaman karena hatinya tenang. Kenapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala dia bertransaksi. Dengan Allah Subhanahu wa taala dia berjuang. Ala inna nasrullahi qarib. Dan pastinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat, insyaallah. Orang-orang yang beriman inilah yang Allah pilih, mewakili kita untuk mempertahankan kesucian kiblat pertama kaum muslimin, Masjidil Aqsa, sebelum yang sekarang. Kita diwakili oleh mereka. Oleh karena itu hadirin sekalian, saya mengingatkan diri kami sendiri dan semuanya, mari luangkan waktu sejenak untuk berdoa kepada mereka. Ada harta, donasikan. Ada sedikit yang bisa kita berikan, salurkan. Insya Allah sangat membantu buat saudara kita yang sedang berjuang mempertahankan akidahnya, tanah airnya, dan juga Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Hadirin sekalian, maka manfaatkan waktu kita berpuasa ini. Lihat bagaimana rangkaian ayat berpuasa. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus di bawahnya itu ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Doa. Oleh karena itu, mari di penghujung ceramah ini saya mengajak kita berdoa dan mohon diaminkan keikhlasan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansuril muslimin al-mazlumin wal mujahidin wal muqawimin fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma qawwi imanahum wa wahhid suhufahum wa thabbit aqdamahum wa shaddid ramyahum wa anzil sakinata ala qulubihim. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma shfi mardahum wa dawi jurhahum wa taqabbal syuhada'ahum wa at'imhum min ju' wa at'imhum min ju' wa at'imhum min ju' wa aminhum min khawf. Ihfazhum ya rabbal alamin fa innaka khairul hafidhin. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الظالمين الحاقدين وأعوانهم مزق جمعهم وشتت شملهم وزلزل الأحداث أقدامهم ألقي في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم وأيديهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد انتقم منهم. اللهم كن عليهم ولا تكن لهم. اللهم لا ترفع لهم الراية ولا تحقق لهم الغاية. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا الصلاة بالمسجد الأقصى مع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين. آمين آمين يا رب العالمين. صلى الله على نبينا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan banyak tadarusan. Kepada jamaah sekalian, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.